Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama kakak-kakak di sini. Iya. Sudah lama ya saya Oh, ketemu iya. adik-adik. Nah, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Ayo yang di rumah lipat tangannya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan keindahan-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh duduk diam di rumah untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya nanti, supaya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita akan bunyikan setting di pintunya langit. Nanti gerakannya ikuti kakak-kakak ya. Oke? Yuk. Setting di pintunya langit. Setting di pintunya langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan. Lebih dalam kasih Yesus. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Putar, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, ketik ini. Yo, tapi tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Putar, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, sampai ya Pak ya. Luar biasa. Lanjut. Ya, selanjutnya masih semangat kan yang di rumah? Oh, masih yang tetap semangat ya. Yang di sini udah ngos-ngosan. Kita pujikan kan happy ya. Ayo. Semuanya silakan. Gerakan ya. Oke. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak. Ya. Saya juga anak malam dan impian tetap semakin mendalam. Ya. Saya juga anak malam dan impian tetap semakin mendalam.
milik kita. Sudah capek? Sudah capek kan? Weh, sudah Capek sudah nganotan. Oke, sekarang saatnya kita semangat lagi, lebih semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh duduk, persiapkan alat tulisnya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa dan hikmat Tuhan senantiasa terus menyertai kehidupan kami. Mampukan kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada suatu malam, ada seorang bernama Anton disuruh oleh mamahnya mengambil sapu yang berada di luar rumah. Tetapi Anton tidak mau karena di luar sudah gelap. Mengapa kalau di luar sudah gelap Anton menjadi takut? Apakah adik-adik juga takut? Apa saja yang membuat adik-adik takut? Nah, supaya tidak takut lagi, mari kita mendengar cerita ini. Nah, adik-adik, tahu nggak apa ini? Ya, benar. Ini adalah sebuah perahu. Perahu ini biasanya dipakai di mana? Ya, di tempat berair. Biasa ada di sungai, ada di danau, ada di laut. Bahkan bisa juga dipakai di kolam yang besar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sebuah perahu yang sedang dipakai berlayar di sebuah danau. Dalam perahu itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Setelah semuanya naik, mereka mulai berlayar ke seberang danau. Ketika perahu mulai berlayar, Tuhan Yesus kemudian pergi ke bagian belakang perahu dan tidur di atas tikar yang ada di situ. Wah, pasti Tuhan Yesus sudah mengantuk ya adik-adik ya. Saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba angin yang sangat keras bertiup. Ombaknya juga sangat besar, sehingga air itu masuk ke dalam perahu. Murid-murid semua mulai bingung. Mereka biasa berlayar, jadi mereka tahu kalau gelombang besar seperti ini, mereka bisa tenggelam. Mereka menjadi takut. Tapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, Tuhan Yesus masih saja tidur. Mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri, kemudian berkata kepada danau itu, "Diam! Kenapa?" Maka angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu menjadi tenang. Dan murid-murid, mereka hanya bisa terheran-heran karena dengan berkata saja Tuhan Yesus dapat menenangkan badai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid hanya bisa saling memandang. Bukankah dari tadi mereka bersama Tuhan Yesus?
Seharusnya mereka tidak takut. Mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tolong. Demikian juga kalau adik-adik yang ada yang membuat adik-adik takut, ada yang membuat adik-adik sedih juga, adik-adik tinggal meminta kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Ketakutan adik-adik bisa dihilangkan sama Tuhan. Kesedihan adik-adik bisa digantikan dengan penghiburan yang dari Tuhan. Kita harus bersyukur ya adik-adik ya, punya Tuhan yang begitu hebat. Jadi mulai sekarang adik-adik yang biasanya kalau malam-malam kebelet pipis gitu ya, takut ke kamar mandi sendiri, sekarang jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Shalom adik-adik, kita semua sudah belajar firman Tuhan tentang Yesus yang meredakan badai. Jangan takut dengan kehidupan, jangan takut dengan persoalan ya. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita semua. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan. Dan kami tidak takut dengan badai persoalan, badai kehidupan. Sebab Tuhan adalah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba memberkati anak-anak kami dalam ibadah mereka hari ini dengan berkat yang dari Tuhan. Nah, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau anak-anakku dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.